Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Oke, hari ini sebab saya mencoba untuk membuat rajut tapi gagal beberapa kali. Mungkin kurangnya fokus ya teman-teman. Jadi saya akan review alat rajut untuk hari ini. Sebetulnya alat rajut itu hampir sama ya, hanya saja dia punya ukuran dengan dia punya jenis itu tidak sama. Ada banyak jenis alat rajut yang menurut saya senang dipakai dan fleksibel untuk benang. Beberapa jenis benang juga berbeda ya. Kalau seperti ini, yang ini menurut saya dia sangat senang dipakai. Yang alat rajut seperti ini saya sangat rekomen untuk teman-teman yang merajut. Bagi saya pribadi ini sangat senang dipakai sebab dia betul-betul semuanya besi ya. Semuanya besi. Ini sangat rekomen sekali untuk saya pribadi. Sebetulnya masih banyak alat rajut yang lebih mahal ataupun mungkin lebih fleksibel ya, tapi bagi saya ini sudah cukup nyaman. Nah, kalau yang seperti ini juga enak dipakai teman-teman ya, tapi kalau bagi saya untuk beberapa jenis benang agak kurang gimana ya, agak kurang ini ya, sebab dia punya ada sedikit lebih lentur seperti itu. Tapi banyak juga yang menggunakan hakpen yang jenis seperti ini. Kalau yang ini bagi saya ini khusus untuk bagi saya ini jenis lebih banyak kecil-kecil dari dia punya size 0 ya. Terus 1 mm dari 1 sampai 4 atau 5 seperti itu. Yang seperti ini 0 mm, 035 meter, 060 pun ada. 60 itu sangat kecil ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya dia punya itu besi sangat bagus juga. Bagi saya semua rekomen, tapi yang saya lebih suka saya pakai besi yang ini, yang alat rajut yang ini yang sering saya pakai. Untuk yang ini kalau saya membuat seperti lace di baju atau jilbab, saya lebih suka pakai yang ini sebab dia sangat fleksibel. Dia punya besi juga kuat. Tapi ini size lebih ke kecil-kecil yang ini. Kalau yang seperti ini dia juga ada banyak jenis size. Ini ada 8.5 mm. Ini juga ada yang 7.4 mm, 955 mm. Ini agak besar ya, ini 10 mm. Ini ada juga yang kecil 425 mm. Ini 635 mm. Sebetulnya banyak ini juga jenisnya semua komplit ya, hanya saja dia punya berbeda sebab dia ada cover seperti ini. Ini dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini lebih, kalau kita keluar nggak mau pakai yang panjang-panjang, kita juga bisa buat seperti ini, seperti buat gantungan baju, gantungan tas. Tapi sebetulnya ini tidak gantungan tas, ini alat rajut. Ini 3 mm, 4 mm, dan 5 mm. Jadi dalamnya ini hampir sama seperti ini. Kalau yang ini ya, jadi dia juga bagus, tapi bagi saya ini sangat licin. Saya pegang ini saja kadang licin juga, salah-salah lari-lari. Kalau yang ini dia juga sangat bagus. Actually semua alat rajut sangat bagus, hanya saja tangan kita bagaimana menggunakan saja. Ini juga size kecil-kecil juga. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, sebab tertulis di
semua tertulis, tapi sebab ini dia punya warna biru, jadi dia punya itu tulisan sangat jelas seperti ini. Ini juga, dan barang ini kecil-kecil ini, oh betul, ini ya teman-teman ya, ini saya gunakan kalau saya merajut menggunakan bahan kaos yang besar untuk buat keset atau karpet, yang pokoknya yang menggunakan bahannya itu agak besar saya menggunakan ini size terbesar, ini 20 mm 20 mm betul, ini 15 mm yang ini 15, yang ini 20. Yang ini sudah hilang tulisannya sebab tiap kali tergeser-geser saya buat rajut karpet ya dengan alas kaki atau keset. Yang ini nomor 9. Jadi saya kalau saya membuat keset, saya gunakan yang ini, buat keset dan buat tas dari bahan kaos. Dan kalau saya membuat seperti taplak, saya lebih menggunakan bahan yang ini. Yang ini saya memang jarang pakai sebab ini beli memang harus set ya, jadi ini saya jarang pakai. Saya cukup menggunakan ini saja dengan yang alat putih yang ini. Ini untuk membuat les jilbab ataupun les baju. Dan alat ini sangat penting untuk merajut ya teman-teman, sebab kita harus ada alat ini. Kalau kita mau maker, ini juga bisa untuk maker juga sama. Dan untuk yang ini ialah alat rajut keniting. Ini beda ya, dia tidak ada tekstur seperti ini. Dia punya tidak ada, saya bilang seperti alat pancing ya, seperti ini. Yang ini tidak ada. Dia punya jenis seperti ini. Seperti ini. Jadi dia punya cara juga berbeda, menggunakannya juga berbeda. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia cara menggunakannya juga berbeda. Ini alat keniting. Dia juga ada ukuran. Ini kalau tidak salah ukurannya berapa ini ya? 5 mm. Di sini ada tulisannya 5 mm. Kalau yang ini tulisannya di sini teman-teman. Ini 9 mm. Dia tulisannya di sini. Ini 4. Dia punya ini juga berbeda bahannya. Ini plastik ya. Dan ini seperti besi aluminium atau apa ya. Yang ini 4. Dia punya size 4 mm. Yang ini 6 mm. Dia punya bahan tidak sama juga, tapi ini 3 jenis ini sama. 3 jenis ini sama, hanya berbeda ukuran. Yang ini betul-betul licin. Kalau untuk pemula sangat susah memang. Dan yang ini adalah kayu. Ini adalah kayu. Dia ada caranya juga. Jadi ini untuk keniting. Insya Allah lain kali kalau ada waktu saya akan share dengan kalian bagaimana cara buat keniting. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.